Ya, balik lagi bersama gue Bang Yo. Jadi di video kali ini gue akan melakukan solo riding. Kenapa solo? Ya karena sendirian. Tujuannya adalah kota Garut. Gue berangkat duluan. Jadi di hari ini, tanggal berapa nih? Tanggal 17 Oktober 2020, jam 9 pagi, gua memutuskan berangkat duluan ke kota Garut. Nah, emang ada apa sih gua riding dari Jakarta ke Garut gitu ya? Karena Ambulans Sporting Relawan Indonesia ingin memberikan partisipasi dukungan kepada para penduduk yang terdampak bencana alam karena longsor di Garut. Untuk lokasi tempat tepatnya nanti pas sudah sampai langsung kalian lihat aja liputannya. Yang ingin gue sampaikan adalah kalau kita mau, kenapa gue berangkatnya pagi sendirian lagi, katanya mau ngirim donasi bantuan ya, karena nanti untuk rekan-rekan yang lain semuanya tim yang membawa logistik itu menggunakan unit ambulan berangkat pada tanggal yang sama, cuman nanti malam habis isya sekitar jam 6:30 ya, jam 7:30 kayak gitu. Jadi gue berangkat sendirian untuk koordinasi pada rekan-rekan AIRI Garut. Dan kebetulan dalam rangka dukungan kepada penduduk yang terdampak bencana ini, dari komunitas Honda Divi Indonesia Jakarta Chapter juga berpartisipasi. Ya elah, ada ambulan lewat, mobil jenazah, COVID. Lagi beda tujuan jadi nggak di-escort ya. Ya, balik lagi. Jadi AIRI ini melakukan dukungan partisipasi kepada penduduk yang terdampak bencana alam di Garut. Dan juga karena gue juga sebagai member Honda Divi Indonesia Jakarta Chapter, gue juga menginformasikan kegiatan dukungan ini kepada pengurus di HI Jakarta. Dan puji Tuhannya, dari para member dan pengurus HI Jakarta ingin ikut berpartisipasi dalam mendukung dan memberikan semangat untuk penduduk yang terdampak bencana alam di Garut. Oke, gua ngomongnya sambil mikir ya, karena sambil riding ya. Jadi videonya akan sedikit berbeda, dan untuk informasinya sedikit cerita aja. AIRI ini sudah menggalang dana sejak awal Oktober ya. Jadi penggalangan dana itu sebenarnya ditujukan untuk bencana alam di Sukabumi. Namun karena kita mendapatkan informasi sudah cukup kondusif di sana, dan saat kita mendapatkan informasi Sukabumi sudah cukup kondusif perihal bantuan, terjadi juga bencana alam di wilayah Garut. Akhirnya pengumpulan donasi yang sudah berjalan dilanjutkan kembali untuk kita alokasikan ke bencana alam di wilayah Garut. Jadi kita kurang lebih 10 hari melakukan penggalangan dana ya, pihak dari tim AIRI. Mudah-mudahan semua lancar, cuaca juga mendukung perjalanan gue pribadi dan juga rekan-rekan yang akan berangkat malam ini juga di tanggal 17 Oktober ini.
Untuk partisipasi dari Honda DV Indonesia Jakarta Chapter, member yang berangkat adalah gue juga sendiri untuk perwakilan. Karena besok di hari Minggu tanggal 18 Oktober, Honda DV Indonesia Jakarta Chapter juga berangkat mengirimkan dukungan kepada para penduduk yang terdampak bencana alam di wilayah Ciganjur. Jadi besok karena besok tanggal 18 Oktober itu hari Minggu, beberapa perwakilan member Hai Jakarta melakukan sunmori ke wilayah Ciganjur dengan membawa sedikit dukungan yang telah kita kumpulkan di sana. Karena agenda Ciganjur sudah direncanakan dan agenda Garut ini adalah dicetuskan oleh AIRI. Jadi saya coba koordinasi dengan Hai Jakarta, akhirnya juga turut mendukung. Jadi yang bisa berangkat ke Garut cuman saya, karena member yang lain sudah fokus di bencana alam Ciganjur. Ya, baru kali ini kan lihat YouTuber escorter, bukan YouTuber ya, iseng-iseng aja sih di YouTube. Ngelihat gua banyak ngomong kayak gini. Kurang lebih sih perjalanan, gue berangkat dari kota Bekasi ya. Kurang lebih perjalanan akan, akan kalau santai lari 70, 80, 4 jam setengah, mungkin 5 jam. Mungkin gue gak akan full record kayak sporting. Nanti misalnya gue sudah sampai perbatasan mana, gue akan menyambut kalian lagi para penonton ya. Jadi videonya jam cut asik. Apa sih jam cut gue nggak tahu, asal sebut aja. Ini The Vida ya, belum ada Vida. Jadi aus ya belum beli minum lagi gue. Ngomong begini jadi aus. Ya jadi di luar kegiatan AIRI sebagai relawan escorting juga kita belajar mencoba menyisihkan waktu untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi untuk bencana alam. Lalu Hai Jakarta, walaupun basic dasarnya adalah komunitas motor yang notabene kebanyakan biasanya fokusnya di kegiatan motor, di Hai Jakarta juga mencoba kita mendukung para penduduk atau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dan kebetulan untuk informasi kepada kalian semua, di komunitas Honda DV Indonesia Jakarta Chapter itu kita memiliki divisi yang yaitu adalah divisi SSR. Apa sih divisi SSR? Divisi SSR adalah Social Safety Rescue. Jadi ada beberapa kegiatan kita untuk fokus juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan safety, dalam kegiatan rescue bila memang kita bisa mendukung untuk perihal rescue-nya. Untuk sosial ya kalian udah tahu kegiatan sosial. Untuk safety apa sih? Kegiatan safety ya kita memberikan informasi dan juga sedikit pengertian tentang bagaimana safety riding. Ya gue bukan safety riding expert ya, cuman gue mencoba menerjemahkan dari pribadi gue sendiri untuk safety riding di kendaraan roda 2. Kayak gue nih memang ke Garut nggak jauh ya, cuman 250-280 km ya dari Jakarta. Tapi safety riding itu ya kita berjaga-jaga. Contohnya apa sih? Menggunakan helm SNI. Yang dianjurkan bila perjalanan jauh adalah menggunakan helm full face. Yang dianjurkan. Namun untuk perihal helm itu sendiri kembali lagi kepada bagaimana kenyamanan berkendara dan juga CC dari kendaraan tersebut. Sebenarnya kalau dianjurkan untuk kendaraan dengan kapasitas CC 150 ke atas itu dianjurkan menggunakan helm full face. Namun kenapa nih gue pakai all face? Karena kenyamanan itu kembali lagi.
nyaman dan juga gaya riding. Kalau misalnya kalian suka kebut di atas 100 terus gitu ya, lebih baiknya menggunakan helm full face. Cuman kalau santai, kalau gue kan jarang ngebut ya. jarang ngebut, santai, jadi gue pakai half face. Itu pertama untuk helm juga banyak variasinya, banyak pilihannya, banyak spesifikasinya. Semua balik lagi kepada kalian semua untuk menggunakan helm yang minimal standar SNI, dan juga untuk kalian semua ya menggunakan helm sesuai dengan kebutuhannya gitu. Terus yang selanjutnya apa ya? Oh iya, untuk perihal helm ya, kalau bisa itu menggunakan yang namanya apa ya? Mungkin kalau merek gitu, yang namanya anti fog dan juga kualitas visor yang baik. Apalagi kalau kalian riding jauh ya. Kenapa gua bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena kalau riding jauh, apalagi kondisi, gak usah hujan deh. Kalau kalian jalan malam, di wilayah-wilayah yang kiri kanannya itu mungkin kebun, sawah, hutan, itu pasti udaranya akan dingin gitu. Kalau jalan malam ya, atau subuh gitu. Udara dingin itu akan menimbulkan embun pada visor. Nah, seperti ini. Nah, embun itu akan mengurangi intensitas penglihatan kita sebagai pengendara motor. Dan juga apalagi seperti gua dan rekan-rekan yang menggunakan kacamata, itu juga akan makin double malah penurunan intensitas penglihatannya. Nah, maka dari itu ada baiknya memilih helm dengan kualitas keamanan helm yang baik. Yang kedua adalah kualitas visor yang baik. Dan selanjutnya ditambah dengan kualitas anti embun yang baik. Jadi kalau kalian ada di kondisi berembun atau berkabut, apalagi di kondisi hujan deras, nah itu sangat sulit dalam berkendara. Itu adalah safety yang ingin disampaikan. Sulit berkendara, bukan berkendaranya sulit. Kalau hujan deras ya memang berkendaranya sulit. Kita tidak tahu ada lubang apa enggak. Terus juga kita nggak bisa kencang. Lalu penglihatan itu kan ada air semua. Nah, kalau air sih kita bisa lap ya dari luar gitu kan. Tapi kan kalau embun itu biasanya dari dalam gitu. Jadi nggak mungkin gimana cara ngelap visor dalam kalau lo lagi berkendara. Susah juga kan. Ya, itu adalah menurut pendapat gua pribadi selama gua mengendarai sepeda motor. Itu bagian helm, safety ya kan. Lalu yang kedua adalah sarung tangan. Sarung tangan ini mungkin banyak orang penting nggak penting. Banyak orang ya, ada yang anggap penting, ada yang anggap nggak penting. Tapi sejujurnya ini sangat penting gitu. Jadi misalnya kita, yang pertama adalah dari panas matahari, kulit ngebelang. Tuh, lumayan kan? Gak usah pakai skincare, iya. Terus kedua, adalah untuk angin. Jadi juga tidak ada, kalau kita sering riding, naik motor, aktivitas pekerjaan jauh atau mungkin suka touring, biar tulangnya itu nggak ngilu. Kalau orang bilang masuk angin, sebenarnya sih masuk angin apa enggak ya gue nggak ngerti. Cuman biar kita tidak, cuaca dari luar itu angin kan dingin ya, walaupun siang bolong nih panas. Cuman kan namanya angin kan, nah itu bisa menembus bagian kulit, daging, ya kan, darah hingga ke tulang. Jadi ini tulang nih lama-lama dingin terus ngilu lama-lama. Nah kalau itu berkepanjangan ya, kalian menaik motor terus dari usia remaja sampai hingga dewasa tidak mengutamakan sarung tangan, itu nanti akan sering ngilu tulang bagian lengan ini, dari pergelangan tangan sampai lengan sampai pundak tuh sering ngilu karena biasa dikasih dingin yang menusuk. Kalau naik motor 80 kan kenceng. Yang fungsi lainnya sarung tangan ya untuk misalnya kita amit-amit terjadi crash, amit-amit ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya crash, ya setidaknya sarung tangannya dulu lah yang rusak, yang gesek-gesek ke aspal.
Itu safety gear yang kedua. Lalu safety gear yang selanjutnya jaket. Ya, ini jaket juga balik lagi kepada kebutuhan ya. Kalau misalnya touring jauh, alangkah baiknya menggunakan apparel jaket yang memiliki body protector gitu. Kalian beli jadi banyak, atau kalau kalian komunitas atau organisasi bisa bikin juga. Kayak saat ini gue lagi menggunakan jaket officialnya Honda DV Indonesia Jakarta chapter. Ini di dalamnya ada body protectornya, di punggung juga ada, kayak gitu. Jadi kenapa kalau misalnya kita amit-amit lagi terjadi crash, itu setidaknya bagian-bagian sudut itu lebih aman, apalagi tulang ekor belakang ya. Nah kalau helm kan bagian kepala. Nah bukan untuk mencegah adanya cedera atau luka dan lain sebagainya, tapi meminimalisir redaman benturan dan meminimalisir luka yang akan dihasilkan dari benturan bila kita crash. Terus fungsi jaket adalah yaitu angin, ya kan? Emang sih pakai jaket yang kalau khusus riding, panasin ujubile bos. Tapi ya itu bukan jadi masalah juga sih. Gitu, namanya juga kita naik motor, kalau nggak mau panas ya naik roda 4 bos, gitu. Terus safety juga kan, body protector. Terus yang selanjutnya apa ya? Sepatu. Nah, sepatu tuh wajib. Sebenarnya gue ngomong kayak gini sih udah banyak yang tahu ya, cuman gue pengen ngomong aja biar nggak bosan di jalan. Sepatu tuh kalau misalnya kalian riding jauh, balik lagi seperti helm, kenyamanan. Kalian pakai menggunakan sepatu yang nyaman, namun juga bila memang ada yang dan bisa nyaman, dianjurkan menggunakan sepatu yang di atas lutut. Di atas lutut jauh amat, di atas mata kaki. Nih kayak gue sekarang pakai sepatu nih, gue pakai sepatu boot yang di atas mata kaki. Jadi untuk melindungi bagian mata kaki, karena tulang mata kaki kan sedikit keluar tuh ya. Tulang mata kaki kan sedikit keluar, jadi amit-amit lagi nih kalau crash itu juga terlindungi bagian mata kaki. Gitu. Terus juga buat apa sih sepatu ya, kalau misalnya kalian kalian berpijak juga lebih nyaman dibanding pakai sendal ya kan. Terus yang kenapa sepatu lagi ya, balik lagi belang. Biar kulit gak belang. Iya seperti itu. Terus safety selanjutnya kalau misalnya riding jauh nih kayak sekarang nih gue pakai body protector yang tadi ada di jaket. Nah celana juga ada sih yang udah ada langsung, cuman gue pakai yang eksternal. Nih celana biasa soalnya. Body protector bagian kaki dengkul ya, bukan body sih, leg protector, leg tangan, foot protector kaki ya, itulah apapun namanya, pokoknya mengamankan bagian kaki. Mau ngomong gini sebagai pengguna kendaraan roda 2 ya, bukan sebagai expertise dari safety riding gitu. Udah sih, celana juga wajib pakai celananya yang bukan wajib ya, tapi dianjurkan yang lebih tebal atau benangnya kuat seperti celana jeans kayak gitu kan. Benangnya kan lebih kuat dibanding kita pakai celana bahan. Jadi kalau misalnya tidak mudah sobek, jadi gesekan dan lain sebagainya. Nah untuk celana juga kenyamanan gitu, jaket pun kenyamanan. Terus safety riding lagi selanjutnya adalah ya kondisi kendaraan sebelum kalian berangkat itu, apalagi mau jalan jauh itu harus dicek semuanya, dari olinya, kondisi mesinnya, kalau matic kondisi CVT-nya, injektornya, lalu kondisi bannya, businya harus diperiksa juga. Terus selanjutnya apalagi ya, mesin, banyak kendaraan shock breaker ya, suspensi maksudnya, suspensinya masih nyaman atau enggak. Karena kalau kalian riding jauh, suspensi tidak nyaman itu akan bukan mengganggu ya, akan mempengaruhi tingkat stamina tubuh juga, karena badan nggak enak, bublak gitu. Udah sih menurut gue gitu aja, gue terlalu banyak ngomong anjir, video ini gue ngomong doang, mudah-mudahan lu pada nggak bosan dah ya. Oke deh, cukup sekian video kali ini, nanti nggak cukup sekian sih, tonton aja lah jalan-jalannya. Selamat menikmati perjalanan ini, merasa sangat menyenangkan ya.